Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Indonesia Channel, saya Pak Agus, reporter Sumut Tinta Rakyat, melaporkan dari kantor Kelurahan Tambangan, Jalan Intan, Kota Tebing Tinggi. Tepatnya hari Selasa 1 Agustus 2023 tentang kegiatan atau acara sosialisasi hukum ya tahun 2023. Ya, saat ini Bapak dan Ramil 13 Kota Tebing Tinggi memberikan sosialisasi pengarahan di Kelurahan Tambangan. Kemudian orang tua kami, orang bapak kami, ibu kami, dan masyarakat yang ada di sini. Terlebih dahulu Bapak Ibu, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri karena hampir 1 tahun saya di sini. Pertama kali saya masuk sini baru kali ini. Itu pun dibawa paksa lagi, driver saya kesasar. Karena tadi masuknya dari asrama, belok kanan, katanya ada pom bensin. Sampai ke ujung nggak ada pom bensin. Nanti kita balik lagi. Tadi itu karena belum pernah kemari. Nama saya Yudi Chandra, pangkat saya Kapten, jabatan saya Ramil 13, Tebing Tinggi, Kodim 0204 Deli Serdang. Saya menggantikan Pak Budiono yang tahun lalu pensiun. Kemudian suku saya suku Batak, marga saya marga Murni, agama saya agama Islam. Istri saya satu, namanya satu yang di rumah. Sementara namanya Yuli Sapira Pane, Muslim juga, bonus lulus, dan itu adalah istri yang kedua. Karena istri pertamanya di bidang senjata. Karena istri tentara itu yang pertama istrinya senjata. Anak saya satu bernama Dira Alkafi Kuning, laki-laki, sekarang umur 21 tahun, berdinas di AJMRN 022 Aceh Timur, baru lulus kemarin di Taruna. Asal saya dari Kisaran, kemudian sebelum saya di sini saya di Korem, tetapi tamat saya tahun sersan 2-nya itu di tahun 96. Tamat masuk 95, keluar 96, saya berdinas di Dam 1 Bukit Barisan sampai 2009. Dari 2009 saya pindah ke Bandung selama setahun setengah. Kemudian dari Bandung pindah lagi ke Denpasar Bali dari 2010 sampai 2015. 2015 bergeser lagi ke Bandung, pulang ke Dam 1 Bukit Barisan ke Siantar. Dan sampai di 2022, ya alhamdulillah masuk ke tinggi. Kegiatan yang bersinggungan dengan hukum. Setiap kegiatan yang bersinggungan dengan hukum, coba kita tarik diri dari mulai perorangan, kemudian keluarga, kelompok, baru besar kelurahan. Ada namanya restorasi justice. Yang Bapak Ibu tahu ya, restorasi justice. Ini kita tidak berbicara seluas dulu, kita dari awal dulu. Restorasi justice itu adalah permasalahan-permasalahan yang bisa dilakukan. Yang 1000 sahabat, 1000 kawan tinggalkannya. Satu orang itu aja yang dilihatnya. Ya, saat ini Bapak dan Ramil 13, Bapak Kapten Yudi, lagi memberikan pengarahan sosialisasi hukum. Dia tidak menggunakan narkoba. Kita tahu Dia bisa apa? Dia bisa Kelurahan Tambangan dipimpin oleh PLT Lurah Ibu Yuswita SE. Di Siantar itu ada pabrik rokok terbesar STTC. Keluarga STTC itu bukan ada yang merokok. Yang merokok siapa? Karyawannya. Di pabrik rokok itu mau merokok sepuas-puasnya, mau suruh batang kita isap, silakan, tapi tak boleh dibawa keluar. Setelah itu apa? Kecanduan. Setelah kecanduan pasti membeli. Itulah dari awal. Kalau kita Bapak Ibu dulu ada pelajaran Pancasila, ada pelajaran sejarah, ada pelajaran dan lain-lain. Sekarang nggak ada. Di anak sekolah kita. Kita berputus asa di situ enggak. Coba kembali ke apa? Kembali ke apa? Kembali kepada diri kita sendiri. Pada saat di rumah 30% sama kita. Di sekolah 30%, 40% itu ada di masyarakat. Caranya, bekali anak kita itu dengan ilmu agama. Kita pun berkawan sama orang yang tahu agama. Kalau nggak tahu agama jangan dikawani. Kalau ibaratnya begini, saya mau ke Medan, saya sudah tahu tujuan saya ke Medan, itulah orang beragama. Jadi kalau umpamanya saya bawa mobil miring-miring sedikit, yang penting jangan masuk parit, masih bisa coba memotong kanan, balik lagi. Itulah harus sampai tujuan. Tapi kalau orang yang kita itu kita ada tujuannya, begini kita pergi kemana, terserah katanya, ini bahaya.
bikin panjang power listrik, kemudian untuk mencuri besi, rumah masih ada kabelnya kan gitu kan. Nah, itu contoh-contoh kecil. Kemudian masalah narkoba. Ini masalah narkoba. Kalau untuk di sini di tebing tinggi di saya lihat sudah menjadi cacat goreng, katanya kan begitu. Tetapi alhamdulillah kami sosialisasi ke kecamatan dan kelurahan-kelurahan ini, saya minta walaupun di sini ada perwakilan Bapak Ibu, jangan takut berbuat baik. Karena kalau pada saat ini kita berbuat baik, minimal bukan pada saat itu kita dibalas, nanti yang lain yang balas kita. Kalau umpamanya ada dilihat, laporkan. Nggak berani melaporkan, minimal jangan ikut. Nggak berani juga buat surat kaleng di kelurahan. Kalau perlu buat surat kaleng pengaduan, karena ini termasuk juga bencana nasional narkoba ini. Seseorang yang tidak ada uang, tetapi dia tidak terkonsumsi narkoba, dia masih bisa bekerja, masih bisa mengutang. Tapi kalau sudah terkena narkoba, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dia akan mencuri di sekitar lingkungan rumah dia. Setelah habis di rumah dia, maka tetangga, setelah tetangga maka akan keluar. Ini kami sampaikan. Jangan biarkan. Maaf kakak, saya paling 10 tahun lagi dinas. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan kita yang mendatang? Karena pemimpin-pemimpin kita adalah anak-anak kita sekarang. Kami mohon maaf, masuk ke sekolah-sekolah, masuk kemana-mana, itu yang kami sampaikan. Kalau umpamanya orang yang pintar tapi dia narkoba itu nggak bisa. Dan pahamilah ciri-ciri orang narkoba. Caranya bagaimana? Nanti akan ada sosialisasi. Tanyakan ke Pak Kapolsek. Kalau dia pemalas, hidup malas, makan susah, tapi tiba-tiba dia rajin terus sampai 1 malam, sampai jam 2, sampai rajin. Itu curiga kita. Sama anak-anak kita itu main handphone dia dalam rumah, akhirnya baik lagi, dia keluar kamar. Periksa handphone dia itu, apakah dia main chip, apakah itu judi online, apakah itu membuka situs-situs yang seharusnya belum dibuka. Dan Bapak Ibu ya, itulah mesinnya saja, mesin Jupiter RX diorder 25 juta dari Senayan sana, didatangkan dari Sentul. Sepeda motornya itu memang sudah disetting untuk balap, dan dia tidak pernah turun di balap-balap dia hanya turun di arena. Tapi pada saat itu dirayu kawannya, dia pinjamlah sepeda motormu, pinjamlah, akhirnya dikasihnya, pakailah. Habis salat tarawih, dia biasa tadarus, dia nggak ikut tadarus. Pas tarawih, ayahnya ada di masjid. Orang siapa? Orang jalan Kasih atau jalan kiai. Dan tapi jangan dicari di luar itu. Itu satu. Kadang-kadang nonton ini terpengaruh, kurang-kurang, sini tambah 50, 100. Minum ataupun sudah memakai. Itu satu. Kemudian masalah balap liar ini juga. Begitu terlihat, tolong apa? Kasih informasi. Informasi kemana? Kalau umpamanya pakai klik ke lurah, ke Babinsa, Babinkamtibmas, kurang personil aja, cuma pada saat Babinsa atau Babinkamtibmas bergerak, dibantulah sama warga. Bantu warga, minimal bantu apa? Jangan membantu malah membuat situasi yang gaduh. Contoh, ini contoh, pas mau diamankan malah memukuli, kan kayak seperti itu. Kecuali mereka umpamanya geng motor, bawa parang dan segala macamnya. Coba sampaikan seperti itu, sama-sama kita, jangan sendiri. Kegiatan yang sama-sama bisa diselesaikan, itu lebih bagus daripada menyelesaikan dengan sendiri. Kemudian yang terakhir, masalah begal. Nah, ini masalah begal. Ini sudah mau situasi politik. Itu yang pengambilan sepeda motor dengan paksa di BCA. Itu Bapak Ibu ya. Akibat daripada itu, orang takut belanja malam. Kasihanlah saudara kita yang berdagang. Saya ulangi, kasihan saudara-saudara kita yang berdagang. Coba buat begal apa? Tebing tingginya aman. Kalau tebing tingginya aman, orang pasti kembali ke kapan saja. Karena saya 5 tahun itu di pasar, nggak ada yang namanya pencurian, pembegalan, itu nggak ada di sana. Walaupun orang sana itu tatonya besar-besar, tatonya banyak, gambar naga, gambar ini, tapi hanya besarnya. Selamat datang Bang. Nanti untuk masalah begal dijelaskan sama Kapolsek nanti. Saya lanjutkan, masalah begal kita sama-sama. Kemudian yang paling terakhir, pesan dari Bapak Wali Kota. Ini kebetulan disampaikan juga sama Pak Wali Kota kemarin. Pesan dari Pak Wali Kota, kita sukseskan pesta rakyat. Apa itu pesta rakyat? Pemilu.
datang coblos. Masalah oknum-oknumnya yang mengirim uang dan segala macam tergantung iman seseorang. Kita nggak perlu bilang terima atau tak terima, terserah. Yang penting coblos, jangan nanti ngasih 10 coblos 10 kan kira-kira gitu. Lebih salah lagi kalau kamunya nggak datang, nanti digunakan orang yang bukan pada tempatnya. Ini pesta rakyat. Bisa di Bapak Ibu ya, rame-rame, laksanakan pengamanan, jangan buat rusuh. Cara mengatasi rusuh itu dari diri kita sendiri, dari diri kita enggak, anak keluarga kita enggak, maka kelompok kita enggak. Sudah kelompok kita enggak, maka lingkungan kita enggak. Karena begini Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan, Belanda itu negaranya kecil, tapi bisa menjadi Indonesia yang luas. Bagaimana caranya? Dibuat yang Belanda hitam. Diadu dombanya dulu, setelah diadu dombanya, nanti kan tinggal beberapa orang tinggal dia sedikit menghabisinya. Jangan mau kita pisah-pisah. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, masalah 17 Agustus, tanggal 1 ya Bu ya, harus disarankan pasang bendera. Kita bendera merah putih di sini mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau kita di luar negeri itu kali kita lihat bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang terakhir daripada terakhir, ini sampai 30 menit. Apa yang kami sampaikan Bapak Ibu, yang baik aja kita kerjakan, yang salah jangan. Kadang-kadang namanya manusia, kita banyak kesalahan, itu kesalahan dari kami. Tapi kalau yang benar itu datangnya dari Maha Kuasa. Mungkin ini saja, nanti dilanjutkan oleh saya Pak dengan aparatur kepolisian, kan, TNI. Tapi satu gagasan kami yang kami perlu perketat dalam hal ini yaitu kepada aparatur pemerintahan atau TNI atau Polri, yaitu mengapa ketika tertangkapnya baik pun di kalangan masyarakat terbuka, inginnya masyarakat dari warung-warung, saya suka duduk di warung-warung Pak, dari ujung ke ujung ini warung saya, jadi masyarakat itu selalu bertanya, kenapa Pak Ket yang ditangkap pemakai pengedar kecil, pengedar besarnya enggak? Satu. Yang kedua Pak, baru-baru ini baru kejadian di Kaya Pasir. Itu warga dari Kelurahan Tambangan yang namanya AT gelarnya. Semalam itu tertangkap tanggal 29 hari Sabtu jam 6. Yang menangkap bom pemadam siantar Pak. Kenapa kecolongan tinggi-tinggi? Kenapa nggak tinggi-tinggi yang berdua? Kan malu sekali kita. Berarti ada iming-iming di dalam ini. Publik yang berbicara ini Pak ya. Publik yang berbicara itu berarti ada iming-iming di belakangnya. Inilah kira-kira yang bisa saya. Mohon izin Pak ya. Terima kasih Pak Henry, Pak Jenderal Bini Sinaga. Masih bisa bersebat? Woi. Kalau keluarga Burning pertanyaan di sana tak bisa lagi bahasa Batak. Kali, lu belajar. Jadi begini Pak. Untuk masalah bakar narkoba, kita perlu mikir gitu. Dulu tentang LPD ya. Masalah judi, masalah ini kita berbicara dari camping dulu Pak. Karena ada hak begini, kami orang teritorial. Orang teritorial itu bukan bagian daripada itu, tetapi kami tidak bisa ada keluar masyarakat. Keluar masyarakat dibantu. Apa yang bisa mungkin? Sebenarnya itu ada polsek, ada polres. Itu pom itu yang nggak bisa tahu. Dia kemarin baru berangkat, ya harus turun saya bilang. Kami pun di sini Babinsa, kami tidak punya unit intel, tetapi kami dididikan dari unit intel daripada Kodim. Itu juga bekerja sama, berkolaborasi sama juga dari Reskrim, dari apa? Cuma pertanyaannya, ini aja. Kenapa yang tertangkap hanya kecil-kecil saja? Itu pun susah Pak. Kenapa saya susah? Saya pertama masuk, ini saya buka aja. Saya pertama masuk bulan 10 itu dapat purba. Yang saya bersihkan pertama adalah pangkalan saya yang hak saya 100%. Pangkalan bekas menjalin mobil yang ada 200 kakak di situ. Terindikasi, jangankan terindikasi saya periksa. Setelah saya periksa jam 10 pagi, jam 11 malam, marah-marah yang punya itu. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya bilang, saya dan orang. Setelah saya periksa, ternyata nggak ada. Sudah terima kasih lagi, Pak. Terima kasih bahwasanya indikasi rumah bapak itu nggak ada, saya bilang. Dan saya membersihkan itu. Terus saya mainkan di sasaran kedua. Ternyata di sasaran kedua dapat barangnya, tapi tak dapat yang putih. Plastiknya dapat, bomnya dapat. Saya interogasi. Karena nanti dijelaskan sama Kapolsek, ada lagi hukum yang tak, mana lah saya bilang ya. Hukum di bawah 1 juta tak ditahan. Curi 2,5 juta namanya, nggak ditahan. Dalam arti mencuri aja harga 1 juta, kan kira-kira gitu kan. Tapi saya yakin di kelurahan ini nggak ada, itu kelurahan lain.
Jadi itulah Pak. Jadi caranya bagaimana Pak? Kalau bisa Pak, Bapak dari Kepling dari apa sih terindikasi Pak, laporkan ke kami, kita datangi, kita himbau orang tuanya, kalau ada kami kita tangkap. Begitu Pak, apalagi Bapak bilang Bapak suka ke warung, apa namanya punya warung, punya berapa warungnya kan? Sekali bisa lah kami di situ kan? Baik, terima kasih wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ini kita Bapak seluruhnya. Kapolsek Padang Hilir Kita bersyukur menyampaikan Tuhan sosialisasi oleh limpahan rahmatnya di siang hari tambangan ini kita pada bisa masyarakat. tatap muka, saling mengisi dan saling asih. Kalau asih itu berarti ada rasa kasih sayang. Yang saya hormati Pak Sekcam yang mewakili Pak Camat, juga Ibu Lurah, para Kepling yang hadir ada 3 Kepling, termasuk kawan saya yang paling nekok ini Kepling 3, selalu bersinergi di malam hari sampai pagi, ya. Juga pembawa acara, perwakilan dari masyarakat yang hadir, Bapak Ibu sekalian, Babinsa, Babin Kamtibmas. Di sini saya berdiri untuk memaparkan beberapa hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik, saya akan mengangkat dulu satu materi tentang pencurian. Ini yang selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pencurian ini ada 2 golongannya, pencurian biasa dan pencurian pemberat. Nah, kalau pencurian biasa itu tidak dengan paksa, dilaksanakan pada siang hari, dan pencurian itu juga bisa digolongkan karena ada undang-undang pemerintah yang baru pernah. Jadi di bawah 2.500.000 itu dikembalikan kepada masyarakat. Bagaimana menyikapinya? Bukan berarti dilepas begitu saja, tidak. Dikembalikan ke masyarakat. Bagaimana menyikapi seseorang melakukan pencurian biasa yang nilai yang diambil itu di bawah 2.500.000. Disinilah peran masyarakat. Apa yang harus kita tuntut kepada dia? Tentunya masyarakat itu adalah misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, 3 pilar. 3 pilar itu ada lurah, ada kepling, ada babinsa, ada babin kamtibmas, dan pelaku dan korban. Nah, biasanya itu kalau terjadi cukup itu dibicarakan di tingkat kapal permisi. Jadi saya akan berubah dan tidak mengulangi lagi. Nah, kalau zaman sekarang ini karena ada Bapak Kapolsek Padang Hilir menyampaikan penyuluhan hukum di acara sosialisasi hukum pada pagi hari ini, tepatnya Selasa 1 Agustus 2023. Ataupun Polres nanti tidak melakukan